Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan sosialisasi saya sebagai calon guru penggerak. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya dapati, yang saya pelajari, dan yang saya peroleh dari pendidikan calon guru penggerak yang sudah saya lakukan sebulan terakhir ini. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan mensosialisasi modul 1. Modul 1, paradigma dan visi guru penggerak. Oleh saya sendiri, Yulia Oktariza, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Palembang. Baiklah, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh berdiri, nanti saya ada video, kita berjoget menggerakkan badan agar kita lebih kuat ya. Ayo silakan Bapak Ibu. Nah, ini ada lagu Arah Samsam ya. Nanti kita ikuti gerakannya. Sebentar ya Bapak Ibu ya.
kembali ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini selama mengikuti pendidikan calon penggerak ada satu modul itu ada 4 bagian. Yang pertama 1.1 refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Yang kedua 1.2 nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak. 1.4 budaya positif. Nah, kita bahas dulu tentang modul 1.1, yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai guru itu menuntun, bukan menuntut, tapi menuntun anak pada kodratnya masing-masing. Nah, kita harus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mereka memilih apa yang mereka sukai dalam pembelajaran. Yang di sini kita sebagai guru menghamba kepada anak. Jadi kita berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya, nah bagaimana kita menciptakan pendidikan yang pertama bagi anak-anak itu? Yang pertama, menciptakan suasana yang menyenangkan. Di sini pada filosofi Ki Hajar Dewantara itu, anak-anak itu bukannya anak didik, maksudnya tuh harus dituntut begini. Tidak, tetapi kita harus menjadi fasilitator. Kita bisa membantu anak itu dalam belajar banyak sekali cara. Misalkan yang pertama dengan bermain, salah satunya menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang kedua, menumbuhkan potensi anak. Kita ada 2 ya Bu ya, kodrat anak itu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama, kodrat alam itu memang dari jiwa anak itu sendiri, tapi memang belum timbul. Jadi kita harus menggali potensi kodrat alam dari anak itu sendiri, harus kita gali. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman itu dipengaruhi oleh kemajuan zaman. Setiap anak harus mengikuti zaman agar dia dapat mencapai tujuannya. Terus kreasi dan kolaborasi. Kalau pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, anak harus berkreasi sendiri dan berkolaborasi. Kita sebagai fasilitator dalam pembelajaran, kita memfasilitasinya saja, kita arahkan, tetapi mereka yang berkreasi dan berkolaborasi sendiri. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama, bermain adalah tuntutan jiwa. Anak pembelajaran strategi dan nilai terkandung dalam setiap permainan untuk
kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Selanjutnya, karakter dan kecerdasan budi pekerti merupakan hal yang perlu dipersiapkan dalam kehidupan anak. Yang ketiga, pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan guru hanya menuntun kodrat yang ada pada anak tanpa bisa mengubah menjadi orang lain. Dan yang selanjutnya perlunya memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dalam proses pendidikan yang seperti yang saya jelaskan tadi. Dan yang selanjutnya, setiap anak adalah unik. Berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki atau merdeka belajar. Jadi selama ini ya Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, saya tidak tahu bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat menghambat kepada anak. Kalau kita selama ini kita hanya menuntut anak ini harus dapat nilai, harus mencapai KKM. Tetapi itu salah Bapak Ibu. Kita harus menggali potensi yang ada dalam diri anak tersebut. Kita tidak tahu anak-anak kita nanti akan jadi apa. Jadi pada pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kita harus menggali potensi yang ada pada diri anak itu sendiri. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, merdeka belajar. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan dalam pembelajaran. Jadi mereka menentukan strategi apa yang menurut mereka itu bisa masuk, misalnya kan belajar sambil bermain. Kalau strategi itu bisa membuat anak dapat lebih mudah menyerap pelajaran yang kita sampaikan, itu bisa dijadikan strategi. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, sistem among, kata orang Jawa itu Ibu Dwi, bener nggak? Among itu kita ngasuh ya. Sistem among. Jadi kita itu ngasuh anak. Jadi kalau jadi selama ini kita anak-anak orang, begitu ya Bapak Ibu, sekarang tidak boleh lagi. Nah, jadi kita tuh harus mengasuh, kita tuh harus menjadikan anak-anak itu sebagai teman, mendengar keluh kesah mereka. Misalkan seperti anak kita Adelia, misalkan dijemput mamanya sekian jam sekian, apa alasannya? Kita harus tahu itu. Nah, biarkan anak berkembang sesuai potensi kodrat alam yang dimilikinya. Kodrat alam di sini perkembangan teknologi tadi Bapak Ibu. Kalau kodrat, kalau alam itu sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Anak itu ibaratnya gunung es yang ada di lautan. Jadi kita hanya melihat ujungnya saja, tetapi kita tidak tahu bahwa begitu lebarnya ada tumpukan gunung yang ada
dalam lautan kita tidak tahu. Kita tidak boleh memvonis anak ini nggak bisa menerima pelajaran. Tidak boleh, karena di dalam yang kita tidak lihat itu ada banyak sekali potensi yang dimiliki dari anak tersebut. Jadi kita harus menggali potensi tersebut. Kan kita tidak tahu bahwa anak ini nanti akan jadi apa dan seperti apa. Itulah tugas guru dalam pemikiran filosofi pendidikan di Hajar Dewantara. Nah, tantangan dalam aplikasi Merdeka Belajar, fasilitas yang kurang memadai, kemampuan guru, terus kurangnya dukungannya. Memang benar ya, di sekolah kita sangat sekali minim fasilitas. Misalkan dari IT ya, dari IT kurang, sangat kurang, fokus kita kurang, terus kemampuan gurunya mungkin ada beberapa belum mengembangkan potensinya, mungkin belum tergerak dan nanti kita akan gerakkan. Dan kurangnya dukungan, bisa banyak sekali dukungannya itu dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Solusinya kita harus kreatif sebagai guru. Jadi jangan maksudnya tuh harus mandiri. Melakukan pengembangan itu harus mandiri tanpa dorongan siapapun. Upgrade diri, membangun komunikasi, sama seperti kita sering melakukan kolaborasi atau briefing. Nah, itu membangun komunikasi. Nah, yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Nah, ada nilai guru penggerak. Guru penggerak diharapkan yang pertama mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Yang kedua, reflektif, merupakan refleksi. Praktik mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, meminta umpan balik dari guru dan murid. Jadi kita tuh misalkan dalam pembelajaran kita belum berhasil, kenapa ya anak ini nilainya masih jauh di bawah KKM, misalnya kita harus refleksi diri kita. Apakah apa metode kita, strategi kita yang salah. Yang ketiga, kolaboratif, bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Misalnya bekerja sama dengan anak dan dengan teman sejawat. Yang kelima, inovatif. Kita tidak bisa melakukan misalkan monoton, hanya itu saja. Tapi kita harus menemukan terobosan baru, inovasi yang baru. Misalkan kita kurang membuat siswa itu paham dalam pembelajaran, kita harus mencari strategi yang baru agar mereka memahami apa yang kita ajarkan, yang kita berikan ya. Terus berpihak pada murid. Nah, ini sama seperti di Hajar Dewantara tadi, menghamba pada murid. Jadi kita harus menghamba pada murid berdasarkan berpusat pada peserta didik. Nah, apa yang perlu dilakukan? Mandiri, menumbuhkan motivasi diri untuk selalu berkembang, memberikan
reward pada diri sendiri atas pencapaian yang telah dilakukan. Kalau reflektif, bersikap terbuka, mau menerima kritikan dan saran dari orang lain, serta mau melakukan perbaikan. Misalkan Ibu Dwi memberikan refleksi untuk saya, Ibu Ica nggak boleh ini. Nah, kita harus terima, kita harus pikirkan apa yang Ibu Dwi itu bilang. Jangan, oh enggak, yang bagus, yang saya paling bagus, itu nggak boleh. Terus lanjut ya, kolaboratif, membangun kerjasama, komunikasi, memahami peran dari masing-masing pihak. Inovatif, banyak mempelajari praktik baik yang telah dilakukan oleh orang lain untuk menstimulus ide baru yang dapat diterapkan di sekolah, dan berpihak pada murid, menjadikan murid sebagai subjek dalam pembelajaran, mementingkan kebutuhan murid, membangun suasana yang nyaman antar kedua belah pihak. Nah, ini peran guru ya Bapak Ibu ya, yang tadi nilai guru. Menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach atau pelatih ya, atau bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Kita sebagai komunitas praktisi ya Bapak Ibu, terus mendorong kolaborasi guru, kerjasama guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu itu di dalam kelas ya. Nah, ini modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Jadi visi itu adalah mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Bagaimana mewujudkan perubahan? Perubahan dapat dilakukan dengan sebuah pendekatan, yaitu pendekatan inquiry appreciated, yaitu pendekatan berbasis kekuatan, atau yang disebut juga Bagja. Bagja ini adalah singkatan. Ini Bagja itu kepanjangan dari B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Dan media yang biasanya menonton hanya buku pelajaran, tetapi dalam versi baru kita tidak boleh lagi, harus menggunakan media, misalkan video pembelajaran, menggunakan infocus, dan media-media yang menarik bagi peserta didik. Yang kedua, siswa cenderung bosan dan kurang aktif karena apa yang kita sampaikan tadi tidak menarik bagi mereka. Jadi mereka tuh ngomong, mendengarkan kita ngoceh ya. Jadi harusnya itu anak-anak tuh dengan bermain, dengan melakukan permainan dan memberikan media yang baik untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, materi yang disampaikan kurang dipahami karena ya mungkin hanya ceramah saja, tidak ada praktek-praktek atau media-media yang diberikan kepada peserta didik itu monoton, yang itu saja tidak menarik. Jadi peserta didik kurang paham apa yang kita berikan. Dan yang keempat, hasil belajar siswa biasa atau rata-rata. Nah, ini dengan adanya kita melakukan pembelajaran yang menarik,
adik-adik menggunakan media yang menarik, pasti insya Allah kemampuan peserta didik kita juga dapat meningkat. Dan modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi kita bisa membuat budaya positif pada kelas. Yang pertama, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan di sini. Kalau di berpusat pada peserta tidak ada hukuman lagi ya, adanya penghargaan atau reward, pujian. Misalkan anak-anak melakukan kesalahan, jangan dihukum, jewer, telinganya tidak boleh lagi. Jadi kita harus merefleksi diri dia sendiri, kenapa dia melakukan itu dan apa dampaknya apabila dia masih melakukan hal yang buruk tersebut. Kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dengan restitusi. Disiplin, nah artinya belajar. Pendidikan, latihan, kontrol diri, mengembangkan potensi diri menuju sebuah tujuan yang diinginkan. Nah, teori motivasi perilaku manusia ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi eksternal. Jadi kita tidak boleh lagi menghukum anak itu tidak boleh lagi ya Bapak Ibu. Terus mendapatkan imbalan, terus tidak boleh ya saya melakukan ini karena saya akan mendapatkan imbalan, tidak boleh. Jadi kita harus dengan hati kita. Terus untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan ini termasuk budaya positif. Lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kesepakatan kelas, misalkan saya membuat kesepakatan kelas, datang harus tepat waktu dan ketika masuk kelas harus memberikan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, kebutuhan dasar manusia ada untuk bertahan hidup ada 4 ya Bapak Ibu. Belonging, cinta kasih sayang, power, penguasaan, kebebasan, freedom, dan fun, kesenangan. Nah, ini prinsip kita untuk bertahan hidup. Kalau posisi kontrol, manajemen, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman monitor. Restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, menanyakan keyakinan, contoh analisis kasus. Anto dan Dino bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah perkarangan adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung mengerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti,
Suti menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah dia bersedia menjahitkan kembali ketiga kancing Anto tersebut? Kesal, Dino menanggapi, menjahit? Mana saya tahu gimana menjahit, Pak? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama dan bersendah gurau kembali. Ini adalah contoh kasus ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bahas yang kasus yang terjadi tadi. Kebutuhan apa yang dibutuhkan Dino? Survival. Ini bertahan untuk melindungi dirinya dari serangan yang mungkin terjadi terlebih dahulu. Terus penguasaan. Oh, dia ingin diakui bahwa dia itu hebat, bahwa dia itu berani. Dan selanjutnya kebebasan, diberikan pilihan dan cara untuk memperbaiki kesalahan yang Dino perbuat. Terus posisi kontrol apa yang dipraktekkan Ibu Suti selaku kepala sekolah? Hal-hal apa saja yang dilakukannya? Menanyakan keyakinan sekolah kepada Doni, menanyakan kebutuhan Anto, memberikan kesempatan kepada Dino untuk memperbaiki diri, membimbing murid untuk mengatur dirinya, menyelesaikan tanggung jawab dan mengembalikan murid pada kelompoknya. Terus memantau, menunjukkan konsekuensi atas apa yang dilakukan Dino kepada Anton, membantu Dino mencari solusi untuk memperbaiki kancing Anton, yaitu dengan pembelajaran guru tata busana. Nah, siapa yang dikuatkan? Siapa yang mengaitkan keyakinan yang lebih tinggi serta siapa yang dipuaskan? Yang pertama dikuatkan Dino. Dari kesalahan itu Dino dapat bertanggung jawab atas kesalahan dia yang dia perbuat. Dino mau memperbaiki kancing temannya yang sudah dia copot. Terus siapa yang mengaitkan keyakinan yang lebih tinggi? Yaitu kepala sekolah, Ibu Suti tadi. Dan siapa yang dipuaskan? Anto. Kancing bajunya sudah diperbaiki oleh Dino. Dan Dino dapat memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Dan kepala sekolah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada murid tadi yang terjadi antara Dino dan Anto. Kesimpulannya permasalahan yang terjadi di sekolah perlu diselesaikan dengan bijak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
demikian. Guru dan kepala sekolah harus memahami dengan baik posisi kontrol kita masing-masing, sehingga dapat dengan tepat menentukan posisi kontrol yang mana yang dapat menyelesaikan permasalahan. Restitusi yang dilakukan dengan benar dapat membantu murid mencari solusi serta menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Nah, mari menjadikan pendidikan yang selalu menghambat dan membahagiakan peserta didik di kelas dengan melakukan strategi-strategi yang terbaik agar anak kita dapat menikmati, dapat mendapatkan pengalaman yang menyenangkan di dalam kelas. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyai Sofia, saya guru SD Negeri 75 Palembang yang merupakan salah satu teman sejawat Ibu Yulia Oktariza. Di sini setelah saya melihat kegiatan pembelajaran yang dilakukan Ibu Yulia Oktariza, setelah mengikuti program guru penggerak, saya melihat ada banyak sekali perubahan yang terjadi pada murid Ibu Yulia Oktariza. Di sini mereka sudah melakukan banyak kesepakatan, baik itu kesepakatan kelas yang sudah mereka lakukan, sehingga murid-muridnya menjadi lebih aktif, lebih disiplin, lebih kreatif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Semoga kedepannya Ibu Yulia Oktariza dapat menjadi contoh bagi guru-guru yang ada di Sekolah SD Negeri 75 Palembang agar bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Az-Zahra Melati Putri. Saya murid dari Ibu Yulia Oktariza. Di kelas, Ibu Yulia Oktariza mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya dan teman-teman beserta Ibu Yulia Oktariza membuat kesepakatan kelas dengan nilai-nilai tersebut. Saya sangat senang karena kelas menjadi nyaman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.